ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نويت التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, tabi'in dan umatnya yang selalu melakukan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dan petunjuknya, di malam hari yang penuh berkah ini kita dikumpulkan di Masjid Nur Ukhuwah untuk memakmurkan masjid dan juga mempelajari kitab Fawaidul Mukhtarah. Semoga yang kita lakukan ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah itu satu riwayat, birru aba'akum yabirrukum abna'ukum, yabirrukum abna'ukum. Baktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Di dalam hadis ini ada 5 kabar gembira. Yang pertama, akan dipanjangkan umur. Orang yang bakti kepada kedua orang tuanya, Allah panjangkan umurnya. Yang kedua, husulul walad, dikaruniakan oleh Allah seorang anak turun. Jadi anak turun akan diberikan, dikaruniakan oleh Allah anak turun yang banyak. Kemudian juga yang ketiga, hayatuhum, akan mengalami mereka, anak-anaknya nanti dia akan mengalami mereka, akan hidup di masa mereka, ditakdir oleh Allah bisa mengalami anak-anaknya nantinya. Dan yang keempat, anaknya itu akan bakti kepada dia, anaknya juga akan bakti kepada dia. Kenapa? Karena dia bakti dulu kepada orang tuanya. Dan yang kelima, kibarahum kubruhum, mereka nanti akan sampai lanjut usia juga. Kita kalau bakti kepada orang tua akan sampai kepada usia senja, anak kita merawat kita, mengurus kita. Kemudian di sini dikatakan, innallaha yujazi man barra walidayhi fid dunya qabla al-akhirah. Aw ma hadha ma'na. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membalas kepada orang yang bakti kepada kedua orang tuanya di dunia sebelum di akhirat. Di sini diceritakan, ra'a Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma rajulan yahmilu imra'atan ajuzan ala dhahri wa yatufu bi hadzal baitil haram wa yatufu bihal baital haram. Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya sahabat
Umar bin Khattab itu melihat ada seseorang yang menggendong ibunya, dan ibunya ini sudah tua renta, lanjut usia, digendong terus. Itu ketika melakukan ibadah haji, ibunya ini digendong. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan dia datang dari negeri Khurasan, dari Iran, dari Persia. Bayangkan dari Persianya ke Mekah itu digendong. Sampai ketika tawaf, ketika di Arafah itu digendong terus. Artinya juga ketika dalam perjalanan itu, berarti orang tuanya itu ketika digendong oleh anaknya ini ya maaf kencing di situ, buang hajat di situ, dia urus semuanya itu. Dia rawat itu orang tuanya tadi, dipelihara tadi. Sayyidina Abdullah bin Umar heran melihat orang ini, kemudian tanya kepada dia, "Siapa ini? Yang kamu bawa ini siapa?" Maka dia mengatakan, "Ini ibuku ya sahabat Rasulullah, wahai sahabat Rasulullah, ini adalah ibuku. Yang aku gendong ini ibuku. Bagaimana pendapatmu? Apakah aku sudah membalas jasanya?" Maka Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan tidak. Ya. Sebaik apapun yang kamu lakukan, maka tidak sebanding dengan satu tarikan nafas ketika dia melahirkan dirimu. Artinya tidak akan impas. Kebaikanmu ini tidak akan impas. Jadi walaupun kita bakti kepada orang tua kita, kita usaha, kita maksimal, itu kecil bagi orang tua. Dari orang tua ke kita itu besar, dari kita ke orang tua kecil. Tapi itu sudah dihitung baik. Jadi sehebat apapun kita melayani orang tua kita tidak akan impas. Nah, ini satu pelajaran bagi kita. Ibu dan bapak kita itu kan satu ya. Setiap dari kita ini kan masing-masing dilahirkan dari satu orang ayah dan satu orang ibu kan. Artinya apa? Ketika salah satu sudah tidak ada, tidak akan tergantikan. Ayah kita meninggal dunia sudah nggak akan tergantikan. Ibu kita meninggal dunia tidak akan tergantikan. Beda dengan kakak meninggal dunia masih ada adiknya. Saudara kalau meninggal dunia masih ada saudara yang lain. Ya kan? Kakak meninggal dunia masih ada kakaknya, masih ada adiknya, masih ada yang lain saudara-saudaranya. Tapi kalau ayah meninggal dunia sudah nggak tergantikan. Ibu meninggal dunia tidak akan tergantikan. Makanya kita dianjurkan mengusap kepalanya anak yatim supaya kita paham bahwa kasih sayang orang tua itu tidak ada tandingannya. Beda usapan ayah sendiri dengan ayahnya orang lain itu beda. Kita juga gitu ketika mengusap kepalanya anak yatim, anak orang ini kan beda. Supaya kita tahu orang tua itu nggak bisa tergantikan, nggak akan tergantikan. Nah, ada satu orang yang durhaka, dia datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkeluh kesah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Ya Rasulullah, ayahku ngambil uangku. Jadi ayahnya sering ngambilin uang anaknya. Dikasih orang, dikasih fulan. Bahkan dia sendiri. Akhirnya anaknya ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku ngambil hartaku. Ya sudah, kata Rasulullah, kamu panggil ayahmu, bawa ke sini. Dia pulang, dia bawa ayahnya. Kan repot kalau anak sampai membawa orang tuanya untuk diadukan satu masalah. Berarti anak ini berat, ini anak. Ini anak sudah keterlaluan sampai segitunya. Tapi untungnya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika anak ini memanggil orang tuanya, turun malaikat Jibril, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, Allah kirim salam kepadamu. Dan
ada informasi. Ya. Engkau mendapatkan informasi. Nanti kalau orang tua itu datang, orang tuanya si anak itu datang, tanya kepada dia, ungkapkan apa yang disimpan dalam hatinya, yang belum pernah didengar oleh telinganya sendiri. Jadi Rasulullah dapat salam dari malaikat Jibril. Salam ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih tahu Muhammad, kasih tahu Rasulullah, nanti kalau orang tua itu datang, ungkapkan apa yang ada di dalam hatinya dia yang belum pernah didengar oleh telinganya sendiri. Maka ketika orang tuanya datang menghadap kepada Rasulullah, Rasulullah SAW mengatakan kepada orang tua ini, kenapa anakmu datang tadi ke sini berkeluh kesah, katanya kamu ambil hartanya dia. Maka orang tua ini mengatakan, ya Rasulullah, tanya kepada dia, tanya sendiri, engkau tanya sendiri kepada dia. Bukankah aku ambil hartanya itu, melainkan aku berikan kepada bibinya, kepada bibi dari pihak ayah, dari pihak ibu, dan untuk diriku sendiri ya Rasulullah. Udah, kata Rasulullah, biarkan, gak usah dibahas lagi, itu sudah. Tapi kabarkan kepadaku sesuatu yang kamu simpan dalam hatimu ini unek-unek, yang belum kamu dengar dengan telingamu sendiri. Ayo ungkapkan sekarang. Akhirnya orang tua ini mengatakan, ya Rasulullah, aku sekarang tambah yakin lagi. Dia paham, Rasulullah tahu isi hatinya. Orang ini tambah yakin, Rasulullah sendiri pengen dengar apa isi hatinya. Orang ini tambah yakin lagi, ya Rasulullah, saya tambah yakin lagi kepadamu sekarang. Saya benar-benar mengatakan dalam hatiku itu sesuatu yang belum pernah didengar oleh telingaku sendiri. Ya sudah, kata Rasul, ayo ucapkan, aku akan dengar. Dia mengucapkan ya satu puisi yang agak panjang, itu intinya orang tuanya ini kesal kepada anaknya, jengkel gitu. Unek-uneknya itu kesal, seolah-olah anak ini nggak tahu diri, ya merasa lebih berjasa daripada orang tuanya, padahal orang tuanya yang berjasa kepada dia. Ya, dalam salah panjang ya puisinya itu panjang. Qadautuka mauludan wa ultuka yafian. Ya, dulu kamu aku berikan makanan, ya. Kemudian aku nafkahi kamu sampai kamu menjadi dewasa, dan seterusnya. Dan suatu saat kalau kamu sakit, aku nggak bisa tidur, ya, memikirkan bagaimana caranya supaya anak ini sembuh dari penyakitnya, dan seterusnya. Inti dari puisinya yang begitu panjang itu, ini orang tuanya jengkel kepada anaknya. Sampai Rasulullah nangis dengar puisinya orang ini, nangis Rasulullah. Bayangkan Rasulullah sampai nangis. Ibaratnya anak kecil ini, anaknya ini bukan anak kecil ya, anaknya ini kan sama saja menangisi Rasulullah, membuat Rasulullah itu nangis. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada anak itu, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu milik ayah. Ini cerita yang durhaka ini, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tapi banyak juga cerita ya orang yang bakti kepada orang tuanya. Ya, luar biasa sekali ya. Allah Subhanahu wa taala itu sampai berpesan, wasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Benar-benar wa wasainal insan, kami telah berpesan kepada manusia biwalidayhi ihsana, untuk bersikap baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Berapa di perut ibu itu? Berapa kilo bayi itu? Mungkin 3 kilo, mungkin 2,5 kilo, atau mungkin lebih dari 3 kilo. Itu kita dibawa oleh ibu kita kemana-mana. Berapa bulan itu? Coba kita bawa barang, taruh di perut, barang yang bobotnya 3 kilo atau 2,5 kilo.
atau lebih dari 3 kilo, kuat tak? Gak usah ditaruh, dibawa kemana-mana. Ini ibu kita bawa terus. Dia mengandungnya dalam keadaan susah dan lahirnya pun dalam keadaan susah. Adakah di antara kita yang lahirnya itu tiba-tiba brojol gitu keluar, gak ada rasa sakit ibunya? Tidak ada kan? Sehebat-hebat seorang, sehebat apapun dia, walaupun dia wali Allah, pasti pernah menyusahkan orang tuanya ketika melahirkan itu. Ya, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah iya, ibunya nggak merasakan sakit ketika Rasulullah di dalam kandungannya, ya bahkan ketika melahirkan ibunya nggak merasa sakit, ya kan? Nah, kalau kita kan justru yang pertama kali kita buat susah ibu kita sendiri. Tapi subhanallah, dengan lahirnya kita dengan selamat, kita lahir dengan selamat, rasa sakit ibu tadi itu hilang sudah. Ditutup dengan gembira, bahagia. Bahkan kebahagiaan itu mengelilingi kita, keluarga kita. Ayah kita ikut bahagia, kemudian tetangga-tetangganya. Sehingga ibu yang tadinya susah payah ketika mengandung kita, melahirkan kita, hilang rasa sakitnya dengan kita lahir dalam keadaan selamat. Itulah orang tua kita. Ya, makanya kita harus bakti kepada orang tua. Abu Hurairah radhiyallahu an itu sahabat Rasulullah yang masuk Islam. Kemudian dia juga ngajak keluarganya untuk masuk Islam. Ibunya itu dinasehati terus, ayo ibu masuk Islam, ayo ibu masuk Islam, Islam itu begini. Ya. Ibunya masih nolak. Reaksinya itu awal, kedua, ketiga terus. Sampai suatu ketika diajak oleh Abu Hurairah untuk masuk Islam, ibunya itu malah melecehkan Rasulullah. Abu Hurairah khawatir, ya Allah, ibu saya melecehkan Rasulullah, saya takut ibu saya terkena musibah nantinya. Nangis dia. Abu Hurairah nangis. Dia datang kepada Rasulullah dalam keadaan nangis, susah ini. Takut ibunya kena musibah, ya Rasulullah. Aku mengajak orang tuaku untuk masuk Islam, tapi dia justru melecehkan engkau, ya Rasulullah. Aku mendengarkan ucapan dari ibuku yang membuat aku tidak suka. Jadi Abu Hurairah ini cinta kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada ibunya. Cuma dia bisa menjaga gimana caranya supaya ibunya tetap selamat. Makanya minta doa kepada Rasulullah. Dia juga hormat kepada ibunya, sayang kepada ibunya. Dia minta doa, ya Rasulullah, doakan ibu saya, doakan ibu ya Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah petunjuk ibunya Abu Hurairah. Pulang Abu Hurairah. Begitu sudah sampai di rumah, ibunya dengar, oh ini sendalnya Abu Hurairah ini. Ini Abu Hurairah mau masuk ini. Abu Hurairah, tunggu, jangan masuk dulu Abu Hurairah. Ibunya lagi di kamar mandi, siap-siap mandi. Abu Hurairah dengar ada suara kucuran air. Ibunya ini mandi, kemudian siap-siap. Abu Hurairah disuruh jangan masuk rumah dulu, tunggu di depan. Ibunya siap-siap mandi, kemudian pakai kerudung. Kemudian dia bukakan pintunya. Ibunya sendiri yang bukakan pintunya. Abu Hurairah melihat ibunya. Ibunya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam ibunya. Berhasil dakwanya Abu Hurairah. Yang tadinya datang ke Rasulullah dalam keadaan sedih, nangis, tapi nangisnya sedih. Ini Abu Hurairah balik lagi ke Rasulullah. Beliau nangis tapi nangisnya senang, dalam keadaan senang. Ibunya masuk Islam. Datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya masuk Islam, doamu dikabulkan oleh Allah ya Rasulullah. Senang Abu Hurairah. Kesempatan Abu Hurairah minta doa lagi dari Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan Abu Hurairah dan ibunya supaya dicintai oleh orang-orang yang beriman. Didoakan lagi oleh Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini Abu Hurairah dan ibunya disukai oleh orang-orang yang beriman. Pulang lagi Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah ketika bermasyarakat
itu setiap orang yang lihat Abu Hurairah langsung senang. Jadi cepat akrab sama orang-orang. Jadi orang-orang bawaannya itu langsung senang aja kalau kenal Abu Hurairah, langsung senang. Berkat doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang penting minta doa orang-orang soleh. Suatu ketika Abu Hurairah itu mau keluar rumah, pernah ibunya udah masuk Islam. Abu Hurairah itu mengucapkan salam kepada ibunya, Assalamu alayki ya ummah, ya, keselamatan atasmu wahai ibu. Dibalas oleh ibunya, wa alaikassalam ya waladi, keselamatan atasmu wahai anakku. Kemudian Abu Hurairah mengatakan kepada ibunya, rahimakillahu ya ummah kama rabbaitini shaghira. Semoga Allah menyayangimu wahai ibu, karena engkau telah mendidik aku, karena engkau telah memeliharaku ketika aku masih kecil. Ibunya balas lagi, rahimakallah ya waladi kama barartani kabira. Semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menyayangimu wahai anakku, sebagaimana engkau bakti kepadaku ketika aku sudah tua. Jadi ibunya juga sampai lanjut usia waktu itu. Ini salah satu contoh cerita baktinya anak kepada orang tua. Itu terjadi pada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dialami sendiri oleh sahabat Rasulullah, dan berhasil dakwanya Abu Hurairah, berhasil ngajak ibunya masuk Islam. Itu salah satu contoh ketaatan. Makanya Allah berpesan di sini untuk taat kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua walaupun non muslim. Makanya di sini wasiatnya wasainal insan, bukan wasainal mu'minin. Allah berpesan, kata Allah, kami berpesan kepada manusia, setiap orang yang punya sifat manusiawi. Bukan wasainal mu'minin, kami berpesan kepada orang yang beriman, tidak. Pokoknya setiap orang, muslim, non muslim, harus berbuat baik kepada orang tuanya. Orang tuanya muslim atau non muslim, dia harus berbuat baik. Nah, kemudian di sini ada perkataan juga di sini, yang bagi talabud du'a minal walidah. Sepantasnya kalau minta doa itu dari ibu. Fa inna du'aha wasala ila sama wa yakhrigul hijab. Karena doanya ibu itu bisa sampai ke langit dan menembus hijab. Jadi kalau untuk minta doa itu diutamakan kepada ibu ketimbang ayah. Tapi dua-duanya bagus ya, lebih-lebih dua-duanya. Nah, cuman lebih diutamakan doanya ibu. Kita diajarkan oleh guru-guru kita itu, setiap selesai azan doakan Rasulullah. Pertama kan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'watid tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafah wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmudan alladzi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Itu kan kita mendoakan Rasulullah. Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikanlah Nabi Muhammad al-wasilah, perantara, wal fadilah, dan keutamaan. Wad darajatal 'aliyatar rafi'ah, derajat yang tinggi. Ya. Wa ba'athul maqamal mahmud, bangkitkan dia untuk sampai kepada maqaman mahmud, maqam yang terpuji, kedudukan yang terpuji, yaitu syafaat. Nanti Rasulullah SAW akan memberikan pertolongan ketika Rasulullah nanti sujud. Ya. Rasulullah sujud, kemudian dikatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu. Angkat kepalamu. Wasal tu'ta, mintalah engkau akan diberi. Washfa' tu syafa', minta pertolongan engkau akan diberi pertolongan. Saat itu Rasulullah memuji kepada Allah. Belum pernah ada pujian yang diucapkan seperti diucapkan Rasulullah SAW. Itu dapat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya maqaman mahmud. Kita setelah dengan adzan disunnahkan doa itu. Jadi kita doakan dulu Rasulullah pertama. Kemudian juga diajarkan oleh guru-guru kita, termasuk Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, di dalam kitab-kitabnya beliau mengatakan apa? Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad daimah fid din wa dunyal akhirah.
Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya. Setelah itu Allahumma barik li fi auladi wa fathum warzuqhum wa la tadurrahum. Kenapa? Yang pertama yang harus kita cintai orang ya setelah Allah siapa? Rasulullah. Setelah Rasulullah siapa? Orang tua kita. Setelah orang tua kita siapa? Anak kita. Ya, jadi urutannya gitu. Rasulullah dulu, orang tua kita, baru anak. Allahumma barik li itu kan anak. Barik li fi auladi wa fathum warzuqhum. Jadi begitu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni segala kesalahan orang tua kita, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.